teman-teman, kali ini gue akan membuat sebuah konten yang masih akan mengkritik pemerintah. Tidak lagi dong, bukannya tidak lagi, tapi tidak di konten kali ini. Tapi konten kali ini kita akan cerita yuk. Gue akan ngajak kalian untuk ke suasana masa kecil gue. Kalau di sini kalian sudah bisa melihat apa ini, jalanan yang rusak sekali. Ini adalah salah satu sudut dari kota Medan yang masih terekam oleh Google Maps di tahun 2019 dong. No, ini 2019 masih seperti ini kondisinya. Jadi ini adalah bisa dikatakan agak pinggiran kota Medan. Kalau di Jakarta ini apa ya? Pinggirannya lah. Ini di Kecamatan Medan Tembung, di Kelurahan Bantan ya kalau gue nggak salah. Dan ini kawasan Komplek Mandala, orang udah tahu, atau Komplek Bersama, yang saya tinggal sampai usia sekitar 15 tahun. Dari 92 saya lahir sampai 2017. Dan ya, ini suasananya seperti ini. Berubah dong, pasti dong. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah hampir di seluruh sudut kota Medan. Bahkan Presiden Jokowi sempat kesel tuh, yaitu jalanannya dong. Lihat dong, jalannya dong. Lihat dong. Jadi kalau Anda di Jakarta lihat jalan berlubang dan lebih kecil dari ini dan Anda masih marah-marah, Anda harusnya sudah sangat bersyukur. Oke. Nah, lu lihat nih, ini kan ada tembok nih. Nah, dari tembok ini sekitar ini ada jalan, di jalannya itu sudut, ada rumah. Jadi rumah gue itu kehitung, ini sebelah kanan ya, sebelah kanan ini ya. 1, 2, 3, 4, keempat. Nah, itu rumah gue yang lama. Dan terakhir yang gue tahu itu sudah dibeli sama tetangga gue dan sudah digabung rumahnya. Jadi cerita yuk kali ini akan cerita soal kebodohan gue yang gue lakukan di masa SMP kelas 3 saat akan ujian nasional hari terakhir. Jam 7 gue udah janjian dengan temen gue Icon. Rumahnya itu gak jauh dari tempat gue. Nah, tapi pagi itu gerimis jam 7 gitu. Terus nyokap bilang, udah jangan bawa motor, bahaya. Nebeng aja si Icon. Gak mau. Gue mau bawa motor, maksa. Ya udah, akhirnya nyokap gue bisa ngelarang lagi. Udah, Icon datang, gue konvoy. Nah ini nih jalan yang gue lewatin nih. Ini nih, keluar dari sini, lewatin jalan ini, jalan besar ya kami. Besar dong ini jalan dong. Terakhir gue kesini masih kosong dong. Dan ini kenapa banjir, genangan. Pak, foto pak. Si bapaknya kaget kayak dia lihat ada mobil Google gitu loh. Mobil Google masuk sini juga perjuangan sih, tapi gue ucapin luar biasa. Nah, tapi sebelumnya kalau gue cerita itu kadang jalannya itu akan beda. Karena di Medan itu unik. Kayak ini jalan Pukat Banting 5 nih, masuk ke jalan komplek gue. Tapi kita bisa sebutnya itu bukan Pukat Banting 5, kayak jalan bersama kita sebutnya. Ini keluar jalan raya di tempat gua. Ini masih bersyukur loh, masih kelihatan ada celahnya nih. Aslinya kalau ini udah kusut nih, udah rame, ini kusut banget. Gak ada yang mau ngalah dari sini, gak mau ngalah dari sini juga enggak, dari sini juga enggak. Jadi lu bayangin, kalau gue jadi sopir mobil Google ya, gue akan sangat bersabar karena pasti akan sering banget berhenti. Nah ini kusut banget. Ini gue harus nyebrang ke sini nih, lurus aja. Nah ini jalan Pukat 2. Kayak tadi gue bilang, ini kalau kita dari dulu itu sebutnya ini jalan sejati. Gue bingung, kenapa jalan sejati? Gue juga gak tahu. Tapi dari zaman nyokap gue, dia udah sebutnya jalan sejati. Ya sudah, kita ikuti kata orang tua. Jalan sejati. Yang jalan
Nama jalan formalnya itu Jalan Pukat 2. Nah, sampai di lampu merah ini, nah lu lihat nih, gue bilang nih, kusutnya nih jalanan di kota Medan. Gue sangat kangen kota Medan sampai sekarang. Kalau lu bisa kalau lu mau gue jujur bandingin tinggal di Jakarta atau di Medan lebih enak, gue lebih suka di Medan. Cuman satu yang paling gue sebel, sampai terakhir gue pulang ke Medan itu, kalau gue berkendara di Medan, itu yang gue kesel banget lalu lintasnya, cuk. Ini lu lihat nih, ini ada lampu merah nih, yang seringnya itu tidak nyala dong, tidak nyala dong. Dan nanti akan kusut seperti ini, nggak ada yang mau ngalah. Kalaupun lampu merahnya nyala, itu juga akan kusut juga seperti ini. Dari sini datang, dari sini ada, dari sini juga ada nih. Jadi kalau Anda masih mengeluh jalanan di Jakarta atau Depok sekusut itu atau semacet itu, paling cuman macet. Tapi lu bayangin sudah macet, kalau isinya semua adalah orang-orang seperti di kota Medan, apapun suku, bahasa dan rasnya, itu sama aja, cu. Anda akan ketemu yang lebih parah daripada apa yang Anda alami di kota Jakarta dan sekitarnya. Kan lu lihat nih, gak ada yang mau ngalah nih. Ini lu bayangin kalau kayak di Jakarta gak ada yang mau ngalah dan ketemu semua, udah nggak akan jalan lagi nih. Sudah selesai perdebatan kita, perjalanan kita sudah selesai. Karena ini Medan, Bung. Jadi ini mentalnya orang-orang di Medan nih kayak gini. Terus ke sini nih. Harusnya gue masuk ke sini nih. Ini nggak bisa nih, ini jalan Kesatria nih, masuk ke sini, tapi ini nggak bisa. Ya sudah, kita lewat sini, Jalan Aksara. Jalan ini sebutannya itu dulu Jalan Serdang. Ya itu, kayak kita punya double nama. Dan ternyata gue baru tahu ini Jalan Brastagi. Setahu gue ini Prof. HM Yamin, setahu gue ya. Kenapa jadi Jalan Brastagi ya? Tapi intinya kita sebutnya Jalan Serdang. Dan ini pembatas jalan. Dulu gak ada dong pembatas jalan gini. Nah ini lurus terus aja ini jalan. Nah kalau tadi lewat Jalan Kesatria, kita akan keluar dari sini nih, Jalan Pahlawan. Oke. Ini lurus. Nah, Anda tahu ini apa? Salah, ini bukan angkot, ini Sudako. Kalau di Medan namanya Sudako, gak ada angkot. Dan kalau di Medan, ini apa? Ini bukan motor dong, ini kereta dong. Jadi orang Medan itu kaya-kaya, punya kereta. Kita semua punya kereta, mau kereta roda 2, mau kereta roda 4, semuanya disebut kereta. Jadi jangan heran kalau lu punya teman yang masih tinggal di Medan atau dia baru datang dari kawasan Medan dan sekitarnya. Lagi ngapain, Cuk? Lagi cuci kereta nih. Hah? Kereta? Kalau kita kan di Jawa taunya kereta api. Di sana tidak dong. Kereta itu bisa motor, bisa mobil. Dan ini bukan angkot, ini Sudako. Sudah, kita tidak akan membahas itu. Yang lurus lagi. Wait, kok udah jadi Prof. HM Yamin? Bentar. Kan, gue bilang apa? Harusnya ini Jalan Prof. HM Yamin, kenapa jadi Jalan Brastagi dong? Oke. Jadi di tengah-tengah Jalan Brastagi ini tiba-tiba berubah menjadi Prof. HM Yamin. Logikanya adalah sebuah nama jalan itu berubah ketika lu ada pembatas jalan ya dong, ada persimpangan atau apa. Dan ini tidak ada, adanya hanya sebuah gang. Masa gang menjadi patokan lu perubahan jalan? Tidak dong. Hai Wali Kota Medan, kotanya. Kita akan nostalgia saja di sini. Karena ada hal bodoh dekat sini yang saya lakukan. Ini dekat. Nah, sini nih. Ini kalau lu maju lagi, ini ada simpang Jalan Madong Lubis nih. Ini Jalan Madong Lubis. Nah, TKP-nya di sini nih. Ini persis nih, bener nih. Ini halte nih. Ini ada haltenya di sini nih. Nah, bener nih. Ini titik poin utama ceritanya. Jadi dong,
pagi itu kan gerimis tuh, tadi gue cerita tuh, ya kan, gerimis. Nyokap udah ngelarang, dan gue bandel, gue tetap jalan. Dan yang terjadi adalah ketika gue lewatin jalan ini, nih lo lihat nih, ini ada persimpangan, di sini ada persimpangan jalan nih. Ini ada becak nih kan, bukan becak yang ini ya. Ini becak udah lebih keren nih, ini becak motor kalau sebutan lo. Tapi kalau di Medan masih namanya becak mesin nih. Ini udah keren pakai motor bebek. Kalau zamannya gue dulu itu pakai, mungkin dinamakan becak mesin karena dia mesinnya itu harus dikayu dulu. Jadi gak di engkol atau di starter, tapi itu harus dikayu. Habis dia mencapai perputaran dinamo atau mesin pada kecepatan tertentu, dia baru akan bisa digas. Nah kayak gitu tuh, itu becak mesin tuh. Nah jadi kalau ini kan ngangkut orang nih. Nah gue cerita dulu ya, becak di Medan itu modelnya kayak gini nih. Nah kalau dia ngangkut orang, ini satu becak nih, ini bisa diisi penumpang sampai 5 nih. Gue pernah dan sering. Nih isi 1, 2 nih yang duduk nih di sini nih. Nah nanti di depan ini kayak ada bangku kecil, itu bisa duduk 2 orang lagi tuh. Hebat tuh kan, orang Medan tuh kan. Ini Medan Wung. Udah 4 orang nih, satu lagi 5 nih, duduk di belakang nih. Nah ini lo lihat nih, tanpa helm dong tentunya. Dan yang sering dilakukan adalah kalau lu duduk di belakang, lu gak akan duduk dengan menghadap arah yang sama dengan abangnya atau menghadap ke depan, tapi lu yang duduk di sini itu akan menghadap ke belakang, cuy. Jadi balik badan dia, saling berbalik badan kayak gitu. Nah duduk, terjadilah di saat itu model becaknya kayak gini, tapi khusus yang ngangkut barang. Jadi ininya kosong, nggak ada, cuma ada di sini. Dan ada bapak-bapak dengan seorang ibu yang duduk di belakang, menghadap ke belakang. Keluarlah dia dari sini dengan kecepatan yang kurang ajar. Tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli kalau itu sedang gerimis dan jalanan licin. Dia terobos saja dari sini. Shoot begitu. Sepertinya dia mau ke sini. Seingat gua, dia mau ke sini. Jadi dia main potong aja. Nah, gua sebagai seorang pemotor ulung yang masih muda, pemotor ulung yang masih pemula, itu kaget dong. Meskipun saya ulung, tapi kan saya masih pemula. Dia tiba-tiba kayak gini. Dan anggap ini gue ojek online nih posisinya. Tiba-tiba dia potong nih. Terus kayak mata gue tatap-tatapan sama ibunya ngeliat gue tatap-tatapan. Itu kayak ada slup. Dan ketika gue sadar, gue sudah tidak ada berhadapan tatapan lagi, sudah ke bawah dong. Karena tiba-tiba ketika dia potong kayak gini sup gitu, gue yang dari belakang itu mendadak ngerem dan gue bantingin ke kanan. Karena kalau gue lurusin itu pasti kena, itu kena dan akan lebih fatal. Jadi gue banting ke kanan, keantuk di tangan kanan gue. Nah temen gue si Icon itu kayak 50 meter di depan gue, itu kayak denger suara rubuk. Itu yang kayak langsung lihat ke belakang dan seperti melihat sesosok motor yang sepertinya dia tahu itu motor siapa, dengan kas Supra X berwarna orange, kuning, hijau dengan tulisan 125X gitu. Kenapa sudah tidak menjadi motor pada umumnya di jalan raya, tapi sudah tergeletak di bawah tiduran dan ada sesosok orang yang sepertinya dia kenal saat itu. Dan ya dia langsung balik ke belakang dengan orang-orang nolong gue kayak duduk di halte sini nih, di bawahnya gitu, dikasih minum atau gue bawa air gitu. Gue duduk kayak gue masih skip, gue masih shock. Kenapa tiba-tiba gue habis lihat tuh ibu dan gue tiba-tiba harus duduk di sini. Terus habis itu si Con itu kayak nanya gue, lu kenapa?
pengen gue tampol saat itu kayaknya. Kalau gue gak shock ya, kayaknya kalau gue mikir gue pengen nampol. Ya gue kecelakaan, ngapain nanya lagi. Habis itu dia tinggalin gue gak tahu dia kemana. Gak lama kemudian, mungkin sekitar 10-15 menit kemudian, banyak datang tuh gerombolan orang-orang pakai baju SMP, bawa motor. Dan itu ternyata teman-teman gue itu ngejemput gue, jadi ngebonceng gue. Motor gue dibawa sama teman gue yang lain, dan gue ditanya, dan gue ditebengin kan. Gue gak tahu gue nebeng ke siapa. Terus pertanyaan gue adalah, motor gue kenapa gak? Karena gue takut banget di saat itu mau ujian nasional hari terakhir, sebentar lagi itu mau masuk kelas dan ujian. Tapi gue lebih takut, bukan tidak bisa ujian, gue lebih takut kalau gue pulang, gue dimarahin, diocain sama mak gue karena gue kecelakaan. Nah, ini dia dong, sekolah saya yang tercinta selama TK, SD, SMP, Metodis 3. Salah satu sekolah unggulan di tingkat TK, SD, SMP di masa saya. Karena SMA-nya baru tahun pertama, cuman ada satu tingkat di atas gue. Dan ini tidak berubah, hampir tidak berubah dong. Catnya, bentuknya tidak berubah dong. Ini yang khas nih, teralis besinya juga tidak berubah. Ini tahun 2019 gila. Bahkan kalau gue masih ingat nih, trafo listriknya nih, ini juga tidak berubah nih. Motor-motor yang di sini tidak ada dong di masa itu. Motor matic seperti ini adanya, kalaupun ada motor bebek dong. Pos satpam mungkin ini cuma dicat ulang aja, tapi warnanya dipertahankan. Ini keren sih. Ini sekolah gue. Nah, jadi ketika itu gue kecelakaan, itu kan terantuk di tangan kanan gue, gak bisa gerak dong tangan gue. Yang bisa gerak itu cuman bagian gelang ini apa ya sebutannya, pokoknya inilah, ini ke atas sampai jari gue ini yang bisa gerak. Tapi dari sini lengan sampai bahu siku ini gak bisa gerak cuy. Sampai sekarang ini masih ngilu. Baik, gak. Tapi ya itu. Terus dari sini sampai ke sini kan gak bisa gerak. Jadi pas ujian yang gue lakukan adalah, itu kan UN itu pilihan berganda tuh, di lingkar-lingkarin dan sebagainya dari nama. Ini anggap ini meja ya, ini meja. Gue angkat tangan gue pakai tangan kiri, pokoknya bisa sandar di dudukan mejanya. Udah, terus untuk geser ini menuju ke nomor atau nama huruf yang mau dituju, gue geser pakai tangan kiri. Jadi udah kayak robot pelan banget. K, I, W, A, N segala macam. Terus dari nomor bla bla bla, buka soal ya pakai tangan kiri dong. Ya gitu. Jadi gue ngerjain. Selesai itu ujian, beres. Gue dapat nilai yang bagus banget. Dan kayak tadi gue bilang, UN gue 10-10, 8,6 bahasa Indonesia gue masih ingat. Jadi matematika 10, bahasa Inggris 10, bahasa Indonesia 8,6. Udah. Habis itu, nah, gue pulang. Itu teman gue nanya, lu bisa gak bawa motor? Gue bilang kayaknya bisa deh. Kalau enggak, kita antarin. Gue bilang jangan, nanti ketahuan. Gue takut banget deh sama mak gue di saat itu. Ya udah, akhirnya gue pulang, gue nyetir sendiri dengan cara yang sama. Ketika gue melakukan ujian nasional adalah gue angkat tangan kanan gue ke stang motor, dan sudah diam saja di sana. Bodohnya gue adalah, kan gue ngegas pakai tangan kanan. Gas itu posisi motor itu kan di kanan. Jadi
gue harus bisa memastikan tangan gue itu tetap bisa sejajar atau tertopang supaya gue bisa ngegas. Karena kalau gue biarkan kayak gini, ini gak kuat tuh. Dia harus ada kayak tumpuan. Beda, kalau gasnya di kiri, itu aman. Karena tangan kiri gue gak apa-apa. Atau kalau tangan kiri gue yang sakit, itu juga aman. Karena tangan gue ke kanan gue bisa ngegas. Ya kan enggak, tangan kanan yang kenapa-kenapa. Ya sudah. Akhirnya gue melakukan kebodohan kedua adalah itu, sepanjang jalan gue tahan pakai tangan kiri, pelan banget gue bawa, itu kayak kecepatan 10-20 km sampai ke rumah. Jangan ditiru ya, gak boleh tuh berkendara satu tangan, itu tidak boleh. Kalau berkendara harus dua tangan, pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai masker. Lagi kondisi seperti ini, gila gue. Udah mendukung sekali program pemerintah untuk mencegah coronavirus, penyebaran coronavirus. Oke, nah intinya gue sampai rumah dengan selamat, puji Tuhan. Ujian selesai, gue sampai rumah selamat, ketemu nyokap gue. Yang langsung sampai rumah, yang pertama gue cek adalah kondisi motor gue. Hebatnya tuh motor, itu stiker gak abal-abal, kayak stiker yang bagi gue itu kayak kualitasnya jelek. Itu memang masih stiker bawaan tapi kualitasnya jelek. Itu gak apa-apa cu, tangan gue yang harusnya lebih kuat dari itu stiker malah kenapa kan jamet deh, jamet banget deh. Sampai ke rumah, nyokap melihat sepertinya ada yang aneh dengan saya. Lu kenapa, kecelakaan nih? Enggak. Terus nyokap ngecek motor, gak apa-apa. Nah ini nih, kualat gue udah durhaka, kualat lagi kan. Ibu nyokap ini mungkin nyokap gak tahu nih, tapi gue bilangnya adalah waktu di sekolah lari-larian, habis itu kedorong, antuk ke tembok. Nah, nyokap percaya tuh saat itu, karena posisinya kayak bisa lah, lu kalau kantuk ke tembok terlalu kuat, ini mungkin bisa geser atau sakit gitu, terkilir. Ya nyokap percaya. Dan ya itu, kayak yang pertama gue durhaka jadi kualat, nah ini gue durhaka lagi, kualat lagi kan. Ya udah, akhirnya nyokap bawa gue ke tempat kakek gue itu jago ngurut kayak gitu. Dan ya puji Tuhan sembuh sampai sekarang. Saya bisa seperti ini. Ya senang sekali saya juga bisa. Ya intinya kayak gitulah. Tapi apa ya hikmahnya? Kalau gue sejak saat itu ya, gue tuh yang kayak yakin kalau orang tua itu, mau nyokap mau bokap itu punya firasat. Jadi sejak saat itu kayak kalau nyokap atau bokap udah ngomong sesuatu yang ini nggak biasa atau mungkin hal yang biasa, tapi kayak gue ngerasain ada sesuatu dari apa yang mereka omongkan, gue mikir lagi tuh, apakah gue harus melakukannya atau enggak. Nah, mungkin sering kita ngerasain kayak gitu. Jadi kalau kita mulai ngerasain seperti itu, ayo kita coba mikir dulu, apa yang akan kita lakukan ini akan benar atau enggak. Kita coba mikir ke sana. Kalau ada teman-teman yang merasa itu apa ya, satu sekolah sama gue, TK, SD, SMP, terutama itu, karena SMA masih banyak teman yang gue kenal, masih banyak yang bisa gue kontak. Tapi di TK, SD, SMP ini loh, banyak yang sudah gak satu circle lagi sama gue di masa sekarang. Gue pengen banget catch up lagi ke kalian, nge-reach kalian lagi. Kalau kalian juga ngerasain hal yang sama, pengen nge-reach gue juga. Kalian, ya kalau kalian sempat nonton ini atau kalian follow IG gue, dan mungkin teman-teman yang tahu ada teman-teman kita yang lama, bisa kenalkan lagi mereka ke gue. Kita follow-followan lagi, kita bisa cerita hal-hal apa aja yang kita lakukan selama TK, SD, SMP, terutama ya itu 3 angkatan itu. SMP mungkin beberapa masih ketemu di SMA,
SD juga ada beberapa, tapi banyak yang udah gak ketemu. Bahkan nama kalian aja mungkin gue bisa lupa, gue mohon maaf. Tapi kalau lihat muka pasti gue ingat. Kalau kalian kasih gue lihat muka kalian waktu kecil. Lalu terutama TK. Ketika itu gue pernah punya sahabat, tapi gue gak terlalu ingat dia kemana. Nanti gue akan cerita di masa TK itu gue sudah melakukan satu hal yang gue itu berdosa banget tuh sama sahabat gue itu. Ya mungkin sahabat ya, gue gak tahu TK itu sudah punya sahabat gitu sih, tapi teman gue. Dan kayaknya gue melakukan dosa besar deh sama dia, karena gue ingat persis apa yang gue lakukan di saat itu. Ntar gue cerita. Oke, itu aja. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bisa nge-reach gue, kita bisa komunikasi lagi lah. Sampai jumpa.